Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Wicaksana dengan ujung NPM 304. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Agraria. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah. Pada masa penjajahan Belanda, hukum agraria di Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum tanah kolonial Belanda. Sistem ini memberikan hak kepemilikan tanah pada perusahaan-perusahaan Belanda dan elit pribumi. Sementara masyarakat adat kehilangan akses dan kendali terhadap tanah mereka. Selanjutnya, tujuan UU PA sebagai UU pokok. Tujuan UU PA yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional dan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan juga keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani. Selanjutnya, dasar hukum agraria nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu mengakhiri dualisme hukum agraria. Yang kedua, menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Yang keempat, mencegah penguasaan tanah secara tidak adil. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan tanah. Yang keenam, mendukung pembangunan nasional. Nah, selanjutnya, hak bangsa Indonesia adalah hak yang timbul dari hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hak ini memberikan kewenangan kepada bangsa Indonesia untuk berbuat sesuatu terhadap tanah tersebut. Selanjutnya, hak menguasai negara adalah kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan ruang angkasa. Hak ini bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, hak ulayat adalah hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah, hutan, air, dan sumber daya alam lainnya oleh masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan hak komunal yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu pengaturan hak guna bangunan atau HGB. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Aturan HGB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yaitu HGB dapat diberikan kepada tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Hak guna bangunan atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. HGB atas tanah hak milik berlaku selama 30 tahun dan lain sebagainya. Selanjutnya, aturan HGB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur berbagai aspek tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, aturan HGB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yaitu mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perpanjangan sejumlah hak termasuk HGB. Selanjutnya yaitu pengaturan terkait hak guna usaha. Diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri. HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara. HGU diberikan kepada warga negara Indonesia atau WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Hak pakai publik dan hak pakai privat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU Agraria. Hak pakai publik yaitu hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan didaftarkan di buku tanah kantor pertanahan. Selanjutnya, hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
Selanjutnya yaitu hak pakai privat, yaitu hak pakai atas tanah milik dapat dialihkan kepada pihak lain jika dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Hak pakai dapat diberikan kepada warga negara asing atau WNA, baik individu maupun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaturan terkait hak pengelolaan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Selanjutnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya yaitu jangka waktu HGB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, jangka waktu HGB di atas tanah negara dapat diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Jadi, total jangka waktu maksimal HGB di tanah atas negara adalah 50 tahun. Selanjutnya yaitu kewajiban terkait akses tanah lain, yaitu jika pembangunan apartemen oleh PT Matahari menutup akses pekarangan atau bidang tanah lain, perusahaan wajib menyediakan akses alternatif. Selanjutnya, hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa hak milik tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan umum atau hak orang lain. Selanjutnya juga PT Matahari wajib memperhatikan ketentuan mengenai aksesibilitas dan tidak boleh menghalangi hak tetangga atau pihak lain untuk menggunakan tanah mereka. Selanjutnya, penjaminan objek HGB kepada bank, yaitu PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank. Selanjutnya juga HGB merupakan hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang. Selanjutnya, proses penjaminan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pendaftaran hak tanggungan. Selanjutnya, hak dan kewajiban PT Matahari. Haknya yaitu mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah HGB dan menggunakan bangunan untuk kepentingan komersial seperti disewakan atau dijual, dan juga menjaminkan HGB sebagai jaminan utang. Selanjutnya itu kewajibannya yaitu membayar uang pemasukan dan uang tahunan kepada negara, memelihara tanah dan bangunan agar tetap dalam kondisi baik, mematuhi ketentuan tata ruang dan peraturan bangunan yang berlaku, dan terakhir tidak boleh mengganggu hak-hak pihak lain. Selanjutnya, konsekuensi setelah masa berlaku HGB berakhir, yaitu setelah masa berlaku HGB berakhir, PT Matahari wajib mengembalikan tanah kepada negara. Selanjutnya, bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut akan menjadi milik negara kecuali jika ada perjanjian lain dengan negara. Selanjutnya, jika PT Matahari ingin tetap menggunakan tanah tersebut, mereka harus mengajukan permohonan perpanjangan HGB sebelum masa berlakunya berakhir. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan hukum dapat mengalami perubahan dan interpretasi hukum dapat bervariasi. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang spesifik dan terkini. Udah. Terima kasih. Terima kasih, segini saja untuk penjelasan untuk tugas dari UTS Hukum Agraria. Semoga bermanfaat untuk semuanya.